Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami takdimi pimpinan SD Anak Saleh dari tim manajemen yang dalam kesempatan ini hadir bersama kita Bapak Waka Kurikulum Ustadz Andreas Setiono dan Dewan Asatidz level 6 Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah, serta tak lupa yang luar biasa wali peserta didik kelas 6 angkatan 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa menghadiri undangan via Zoom meeting di dalam rangka sosialisasi program kelas 6 di semester 2 untuk tahun pelajaran 2021-2022. Dan insya Allah nanti juga akan ada tambahan informasi terkait PPDB sekolah lanjutan. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, yang alhamdulillah sudah ada sekitar 52 yang sudah bergabung sambil kita menunggu hadirnya wali peserta didik yang lain. Mari kita bersama awali kegiatan pagi ini dengan membaca suratul Fatihah, yang semoga harapan kita apa yang kita laksanakan pagi hari ini membawa keberkahan untuk kita, khususnya untuk anak-anak kita semua, anak-anak didik kita. Dan ini tahun terakhir mereka di SD Anak Saleh. Ala hadihin ya wa kullu niyatin shalihah bi syafaati sayyidi Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mama, Papa yang dirahmati Allah, para hadirin sekalian, selanjutnya akan kita simak bersama sosialisasi program kelas 6 semester 2 tahun ajaran 2021-2022 yang insyaallah akan disampaikan oleh Waka Kurikulum pada Ustadz Andreas Setiono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk kami bersilaturahmi dengan panjenengan semuanya dan sekaligus menyampaikan beberapa agenda atau kegiatan yang akan dilalui anak-anak di semester terakhir di kelas 6 ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita tetap selalu istiqomah menjadi umatnya sampai yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Papa, Mama yang dirahmati Allah dan juga sahabat-sahabat dari Asatidz kelas 6, terima kasih sudah berkenan hadir di
forum silaturahmi ini sekaligus juga wadah sosialisasi juga yang ingin kami sampaikan kepada panjenengan semua tentang beberapa agenda yang nanti akan diikuti anak-anak sampai menjelang lulusan. Jadi kalau untuk kami lihat di kalender pendidikan ini 18 Juni itu menjadi hari terakhir anak-anak di SD Anak Saleh. Cepat sekali nggih Mama Papa nggih. Seperti baru daftar tiba-tiba sudah mau lulus saja gitu. Ya, alhamdulillah. Artinya sekolah tidak terasa sudah 6 tahun membersamai anak-anak kita, dan ini menjadi atau semester akhir buat mereka untuk apa ya istilahnya bermemorize atau mengukir kenangan bersama SD Anak Saleh seperti itu. Nah, Papa Mama yang dirahmati Allah, baik sebelum kami masuk untuk mensosialisasikan tentang agenda kegiatan, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf karena Ustadz Adi belum bisa bergabung, tapi insya Allah nanti beliau akan hadir di tengah-tengah kita dan nanti akan mungkin memberikan sedikit sambutan kepada kita. Nanti mohon maaf tidak bisa di depan. Baik, untuk selanjutnya mohon izin saya mensosialisasikan yang untuk kegiatan semester kedua. Oke. Baik, untuk kelas 6 itu kalau untuk main programnya itu kegiatan outdoor-nya itu ada moving home, studi ekskursi, mabit, doa bersama, dan selebrasi. Nah, ini kan sudah kita gelar di semester 1 kemarin untuk moving home dan studi ekskursi. Nah, tinggal ada kegiatan mabit, doa bersama, dan selebrasi. Nah, mabit ini biasanya kita adakan itu untuk persiapan anak-anak menjelang ujian nasional, biasanya seperti itu. Nah, konsep ini kami ambil untuk memberikan anak-anak semacam penguatan sekaligus kalau bahasa sekarang itu tips dan trik bagaimana anak-anak ini menghadapi ujian seperti itu. Nah, cuma memang pemerintah untuk sejak tahun 2020 kemarin sudah meniadakan ujian nasional, tetapi tetap ada yang namanya ujian sekolah. Ujian sekolah itu ujian yang digelar oleh sekolah, yang itu kita biasanya adakan PHAT atau PAT. Nah, itu masuk di ranah ujian sekolah. Nah, baik, mungkin supaya berurutan, saya akan menyampaikan dulu kegiatan yang akan dilalui anak-anak mulai bulan depan ini sampai nanti di penghujung bulan Juni. Nah, yang pertama untuk bulan Februari, insya Allah ini anak-anak akan diagendakan untuk kegiatan photo session, di mana photo session ini nanti dilaksanakan di SD Anak Saleh, itu sekira tanggal 14 sampai 18 Februari 2022, itu untuk foto ijazah. Jadi anak-anak nanti akan foto ijazah di tanggal tersebut. Nah, untuk foto yearbook atau album kenangan diagendakan tanggal 1 sampai 5 Maret. Nah, ini masih tentatif ya, belum fix, tapi tetap kami sampaikan supaya nanti orang tua punya gambaran. Nah, untuk konsep dari foto ijazah ya cukup menggunakan seragam merah putih seperti biasanya, dan mohon untuk Ananda yang yang masih belum punya, mungkin tidak perlu beli ya, Mama. Mungkin bisa baju putihnya saja ya mungkin ya, yang mungkin harus disediakan karena kan keterbatasan di stok kami. Kalau untuk baju putih itu mungkin bisa, monggo bisa diadakan, kan nanti juga bisa dipakai untuk the next level ya. Tetapi kalau untuk yang rompinya tidak perlu, karena nanti teman-teman dari tim akan mencoba untuk menyediakan untuk keperluan foto ijazah ini, karena memang di sana ada logo yang harus tampak ketika difoto seperti itu. Nah, kemudian untuk foto yang kedua yaitu foto yearbook, ini untuk buku album kenangan, itu nanti diagendakan tanggal 1 sampai 5 Maret dengan konsep yang sekarang sedang disusun oleh teman-teman tim kelas 6, termasuk nanti tema-temanya juga akan diinformasikan lebih lanjut, dan itu juga nanti menjadi menjadi bahan untuk anak-anak mereka
konsep mereka ini membutuhkan piranti apa saja. Nah, itu nanti insya Allah akan segera diinformasikan oleh teman-teman sehingga anak-anak nanti sudah mulai siap-siap. Nah, itu insya Allah akan dilaksanakan di awal Maret. Itu kegiatan yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak akan mengikuti kegiatan mabit. Jadi mabit ini konsepnya kami rubah. Kalau dulu untuk persiapan pembelajaran, persiapan untuk ujian nasional, nah mabit sekarang ini konsepnya kami mengambil dari 3 kegiatan besar yang itu tidak dilalui oleh anak-anak karena pandemi kemarin. Yang pertama adalah kegiatan, harusnya anak-anak itu harusnya ada outbound religi ya. Jadi kalau kelas 6 yang sekarang itu terakhir berkegiatan tuh fun homestay di Sumber Nyolo yang menginap di rumah warga itu. Nah, setelah itu kan vakum anak-anak karena pandemi. Jadi anak-anak ini yang tidak berkegiatan di outbound religi, kemudian super camp, dan juga study tour. Nah, kegiatan besar ini konsepnya kami ambil dan ini kami letakkan di mabit ini. Jadi untuk mabit sendiri nanti konsepnya kami rubah, yang rencananya nanti akan kami laksanakan di Taman Dolan, yang itu insya Allah tanggal 30 sampai 31 Maret, akhir Maret. Tapi ini juga masih tentatif ya, antara 30, 31 dan 31 atau 1 April kemarin yang kami usulkan ke forum kelas. Mengingat kami baru saja dikirimi kalender pendidikan terbaru dari kecamatan untuk kegiatan kakak kelas 6 kita, maka tanggal 1 itu diagendakan sudah libur permulaan puasa. Gitu. Makanya kegiatannya kami ajukan sehingga anak-anak nanti 30-31 setelah itu libur permulaan puasa. Seperti itu. Nah, untuk main goal-nya sendiri adalah untuk building the student character for success tomorrow. Konsep kegiatannya nanti anak-anak akan kita ajak untuk pembinaan akhlak, pembinaan karakter, dan sinergi building. Jadi ini tahun terakhir mereka untuk berada di Anak Saleh, tahun terakhir mereka untuk bersinergi building bersama tidak hanya dengan teman, ya, termasuk dengan guru, sekaligus ini nanti jadi ajang pembentukan atau penguatan karakter mereka nanti bagaimana ketika mereka sudah meninggalkan Anak Saleh. Jadi karakter Anak Saleh atau panjang karakter Anak Saleh ini akan menjadi modal dasar anak-anak ketika mereka berada di sekolah lanjutan. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk fasilitas yang nanti akan diterima oleh anak-anak, mereka nanti akan berada di setup room antara setiap room itu nanti seperti ini ya, bukan satu kamar diisi 7 bukan, tetapi kami seperti model apa ya itu ya, barak gitu nih. Di sana anak-anak itu satu ruangan itu, ruangannya cukup besar, itu diisi antara 7 sampai 10 anak kurang lebih ya. Seperti itu dengan fasilitas yang kegiatan yang itu sudah kami tata, kami evaluasi yang dibutuhkan oleh anak-anak gitu. Kemudian anak-anak juga di sana nanti akan ada kegiatan outbound, speaking, dan juga kegiatan sarasehan ya, seperti mereka nanti akan ada kolaborasi dan kegiatan semacam pementasan kecil gitu, termasuk ada kegiatan api unggun juga, yang itu cukup membuat anak-anak mengganti lah istilahnya, mengganti 3 kegiatan besar yang sudah terlewatkan oleh mereka. Jadi nanti mereka menginap 1 malam dan 2 hari ya, berarti 2 hari 1 malam seperti itu. Nah, untuk perlengkapan nanti menunggu info lebih lanjut nanti akan dibuatkan oleh tim kelas 6. Nah, untuk preventif dari kegiatan ini, Mama dan Papa, sekolah tentunya sudah berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk rencana ini juga masih dalam proses pemantauan. Artinya kami juga akan terus meninjau kondisi dari kondisi dari kota kita gitu. Kalau memang ternyata Allah alam nanti misalkan
belum bisa terlaksana, maka memang ya nanti kita pending gitu istilahnya. Atau mungkin bisa jadi kalau memang semakin parah kondisinya, maka kita akan cancel. Tapi harapannya semoga dengan kesadaran kita, apalagi dengan kesadaran masyarakat yang sudah mau vaksin semuanya, bahkan ini juga untuk guru-guru sudah dalam antrian untuk vaksin booster atau yang ketiga, dan anak-anak sudah persiapan untuk vaksin yang kedua. Insya Allah ini juga semoga semakin meminimalisir adanya wabah ini dan segera hilang dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya untuk kegiatan ini juga nanti guru-guru termasuk juga anak-anak nanti akan melaksanakan swab antigen. Jadi sebelum keberangkatan ke sana, sebelum berkegiatan nanti semua anak-anak dan termasuk guru akan swab antigen terlebih dahulu, yang itu difasilitasi di sekolah. Artinya orang tua tidak perlu swab antigen sendiri, tapi sudah ada petugas yang datang ke sekolah untuk melakukan swab antigen untuk semua anak-anak. Nah ini insya Allah sebagai langkah pencegahan juga, supaya kita lebih nyaman dan aman ketika berkegiatan bersama anak-anak. Kemudian untuk dari sisi vendor sendiri atau penyedianya sendiri, di sana juga sudah memastikan protokol kesehatan ketatnya, termasuk juga kami meminta untuk tanggal tersebut tidak ada tamu lain selain anak saleh gitu. Jadi ini sedang diusahakan memang. Nah, makanya untuk tanggal masih tentatif itu tadi, kami pokoknya memilih yang weekday yang tidak ada pengunjung lain, yang itu juga bersama-sama dengan waktu kegiatan Ka'bah, sehingga kita bisa leluasa menggunakan area berkegiatan di sana tanpa ada pengunjung lain yang menggunakan area tersebut, seperti itu. Nah itu harapannya ini menjadi menjadi kegiatan terakhir anak-anak untuk yang sisi outdoor, sesi kegiatan bersama, yang itu benar-benar melibatkan seluruh aktivitas mereka, baik secara fisik maupun psikis, dan juga mereka kami ajak untuk bersinergi building, bersinergi building dalam rangka pembinaan akhlak dan pembinaan karakter ini, sehingga bisa dikatakan ini program wajib di Mama Papa. Jadi anak-anak sangat kami wajibkan untuk ikut, kecuali memang yang sakit atau memang pada saat kegiatan ada kepentingan yang sangat-sangat urgent sekali dan tidak bisa ikut. Nah, tetapi harapan kami besar sekali, harapan kami anak-anak bisa bergabung di sesi akhir ini, karena ini akan menjadi momen yang terindah buat mereka nanti bersama teman-temannya, di mana tidak akan terulang lagi ya. Nah, mungkin ada momen lagi seperti ini, tapi kan pastinya dengan beda teman dan beda sekolah gitu ya. Tetapi untuk yang anak saleh, ini menjadi momen terakhir mereka, jadi mohon kami juga dibantu memfasilitasi anak-anak, mendukung anak-anak untuk ikut berkegiatan di kegiatan ini, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Mama Papa, agenda selanjutnya adalah agenda doa bersama. Doa bersama ini nanti kita gelar di Sabtu terakhir sebelum pelaksanaan ujian. Nah, di mana konsep doa bersama ini nanti kami mengundang anak-anak beserta orang tua untuk hadir di bisa jadi di hall atau di masjid untuk pelaksanaan doa bersama dengan konsep dengan goalnya nanti doa bersama, sukses bersama, yang nanti akan anak-anak kami ajak untuk mereka berdoa apa ya istilahnya biasanya itu ya, Pak Amir ya, sampai lupa saya. Muhasabah, istighosah dan muhasabah bersama dengan orang tua. Nah, nanti kemudian ada sedikit siraman rohani juga pada anak-anak dan juga orang tua untuk bagaimana mereka menghadapi ujian ini. Ustadz, ini kan sudah nggak ada ujian nasional gitu. Apakah masih perlu ya ada ujian sekolah itu? Ya, sangat perlu sekali. Jadi saya sudah mewanti-wanti kepada teman-teman koordinator untuk
tetap ujian itu, walaupun anak-anak yang sudah diterima baik di pondok, baik di sekolah pilihan, tetap ujian di kelas 6 ini masih menjadi agenda utama, jadi nggak boleh disepelekan. Karena apa? Penilaian mereka di kelas 6 ini itu nanti juga akan menjadi record untuk sekolah lanjutannya. Ya, mungkin memang tidak semua orang tua ingin melihat dari sisi akademik, tetapi ini sangat penting sekali ketika nanti di sekolah lanjutan, karena memang nanti dari semester 7 atau kelas 4 itu sampai semester 12 kelas 6 itu nanti masuk di ijazah. Jadi masuk di nilai ijazah, sehingga nilai anak-anak juga ya minimal harus di atas KKM gitu. Bukan berarti ketika nggak ada ujian nasional, aku juga sudah keterima sekolah, nyantai-nyantai seperti itu. Pokoknya ujian, enggak. Jadi nilai mereka tetap diperhitungkan, dan itu juga nanti jadi ini di sekolah lanjutan itu juga jadi masuk di ranah ininya mereka. Jadi nilai ijazahnya anak-anak itu juga dihitung ketika nanti di sana. Nah, bisa jadi beberapa sekolah yang pernah kami survei itu yang di alumni anak-anak itu, mereka dengan nilai yang dari SD itu ada yang masuk di kelas akselerasi, nah seperti itu. Kemudian ada juga yang bisa untuk mendapatkan beasiswa. Nah itu kan program-program yang ada di sekolah-sekolah lanjutan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita gitu. Nah makanya saya mendorong kepada teman-teman di kelas 6 untuk tetap anak-anak ini ketika ujian ya harus seriously gitu. Walaupun mereka sudah dapat sekolah, nggak boleh misalkan dianggap remeh atau santai. Nah, begitu pula dengan anak-anak kita juga follow up terus di setiap hari itu untuk mereka istilahnya memacu untuk tetap mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Dan alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan report dari teman-teman kelas 6 bahwa setelah 2 minggu pelaksanaan PTM 100% ini, kemajuan anak-anak cukup pesat, Mama, Papa. Alhamdulillah sekali, mulai dari penugasan, keseharian, karakter, ini sudah mulai mereka kembali. Anak salehnya mulai keluar gitu loh, istilahnya ke anak salehannya sudah mulai muncul kembali. Nah ini kami juga mengucapkan terima kasih sekali yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang sangat-sangat mensupport kami untuk pelaksanaan PTM menuju 100% ini, sehingga di semester akhir ini kami bisa terus mengajak anak-anak untuk terus meningkatkan baik potensi mereka di bidang akademik maupun non-akademik, termasuk di karakter mereka. Nah ini kami pantau, kami dapat laporan, alhamdulillah kemajuannya cukup pesat, sehingga kami tetap mengharapkan dukungan dari orang tua di minggu-minggu selanjutnya. Kesuksesan kita di minggu 1 dan kedua ini tetap dipertahankan, karena memang kakak kelas 6 ini nanti setiap harinya jadi contoh, jadi teladan untuk adik-adik kelasnya, seperti itu. Sehingga saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk orang tua yang sudah support sekolah dengan menghadirkan anak-anak ke sekolah, dengan tetap menjaga prokes, dengan tetap selalu menghimbau anak-anak untuk aware terhadap kesehatan dan juga terhadap dirinya masing-masing. Itu. Nah, selanjutnya untuk kegiatan ketiga yang akan digelar oleh anak-anak yaitu penilaian akhir tahun atau ujian sekolah ini sendiri. Yang kalau direncana itu akan dilaksanakan sekira tanggal 23 Mei, itu startnya sampai nanti kurang lebihnya tanggal 3 Juni kalau nggak salah nih. Nah, nanti info detailnya akan kami berikan melalui pemberitahuan terbaru, tetapi ini sebagai gambaran bahwa pelaksanaan nanti kurang lebih tanggal 23. Nah, anak-anak itu baru masuk tanggal 9, karena ini mulai tanggal 25 April sampai tanggal 7 ini mereka libur seputar hari raya. Tanggal 9 itu sudah masuk lagi sampai dengan tanggal 20. Nah, itu nanti akan ada review, 21-nya doa bersama, 23-nya ujian, seperti itu. Nah, ini nanti untuk ujian kami sekolah juga sudah menyiapkan strategi-strategi untuk anak-anak, sehingga di
di ujian akhirnya nanti anak-anak bisa melewati semuanya dengan full sukses ya, tanpa ada halangan apapun. Karena ini merupakan final exam mereka. Jadi ujian terakhir mereka di kelas 6 yang nanti seluruh record penilaian akan masuk ke namanya itu M18 atau sebuah program yang itu untuk mengolah penilaian anak-anak untuk jadi di ijazah seperti itu. Jadi pelaksanaannya nanti sekitar bulan Mei akhir atau setelah hari raya untuk ujian akhirnya anak-anak. Selanjutnya yang kegiatan terakhir yang akan digelar akan dilalui anak-anak adalah selebrasi, ya, selebrasi atau highlight moment kalau istilah di SD Anak Saleh yang kemarin juga sudah kami diskusikan dengan dengan Forkel, di mana sampai sejauh ini sekolah sudah menyiapkan beberapa alternatif pilihan tempat yang itu sudah recommended untuk sekolah dan juga untuk anak-anak jika nanti dilaksanakan secara offline seperti itu. Artinya sekolah sudah prepare di tiga rencana. Apakah nanti selebrasi ini dilaksanakan secara full online atau semi online atau full offline. Nah, seperti itu. Jadi sekolah udah prepare itu, udah menyiapkan itu semua. Dan nanti untuk kegiatannya sendiri itu akan nanti menjadi unforgettable moment ya untuk anak-anak yang dimana di kegiatan itu nanti menjadi farewell partinya anak-anak ya. Jadi perpisahan anak-anak dengan sekolah dan juga dengan teman-temannya. Jadi itu menjadi momen terakhir mereka untuk istilahnya itu berpamitan ya, berpamitan kepada guru-guru mereka karena mereka akan meninggalkan SD Anak Saleh dan guru-guru juga akan melepas mereka untuk menjadi peserta didik baru di sekolah lanjutan baru seperti itu. Dan alhamdulillah ini sudah kita agendakan, sudah kita set, tinggal nanti untuk fixingnya kami sudah bekerja sama sepenuhnya dengan pihak forum kelas dan juga ketua Forkel. Sekaligus juga kami sudah sosialisasikan ke komite sekolah tentang rencana kegiatan kita, sehingga sekolah tetap akan menggelar kegiatan selebrasi ini, tinggal nanti fokusnya adalah pada apakah mau diadakan secara online, offline, atau semi, jadi separuh online, separuh offline, seperti itu ya. Itu nanti untuk perkembangannya akan kami update ke orang tua, tentunya kami tidak sendiri, tetapi dibantu sepenuhnya oleh perwakilan dari forum kelas, dari kelas A sampai dengan kelas D, yang kemarin kami juga sudah berdiskusi dengan beliau-beliau, yang nantinya juga akan secara penuh membantu kami untuk kegiatan ini. Nah, untuk konsep selebrasinya sendiri seperti apa, Ustadz? Gitu. Oh, mohon maaf, tertutup ya. Tertutup ya, Ustadz Amir. Oke, sebentar. Sudah kelihatan, Ustadz? Sampun. Oke. Nah, untuk konsep kegiatannya sendiri nanti ini adalah highlight moment dan juga kami berharap ini jadi unforgettable moment untuk anak-anak ya. Sehingga ini nanti akan menjadi momen terakhir yang tidak terlupakan. Konsepnya gitu. Tidak terlupakan. Nah, konsep detailnya acaranya seperti apa, Pak? Nah, itu masih rahasia. Tidak kami beritahukan supaya ini jadi unforgettable moment ke anak-anak atau ke orang tua pun nanti kami rahasiakan. Tentunya kami ingin menyajikan yang terbaik juga untuk anak-anak, untuk orang tua juga. Nah, untuk pembiayaan semuanya full diambil dari dana peserta didik atau dana kegiatan peserta didik. Nah,
Untuk fasilitas nanti yang akan didapatkan anak-anak, nanti selain perlengkapan untuk acara, termasuk juga nanti untuk yang mereka dapat adalah seragam selebrasi, goodie bag, dan juga souvenir. Yang sekarang juga sedang didiskusikan oleh forum kelas bersama panjenengan semua untuk apa yang nanti akan diterima anak-anak. Artinya sekolah tentunya menghormati semua usulan dari orang tua selama itu memang sesuai dan masih di ranah membelajarkan untuk anak-anak juga. Intinya sekolah tetap menjalin hubungan kerjasama dengan partner yang lain pun, tetapi tetap kami batasi di mana kondisi ini kan belum seperti normal sebenarnya. Jadi artinya kalaupun nanti ada tenant-tenants atau partner-partner yang ingin bergabung pun akan kami seleksi sangat-sangat ketat, dan jika memungkinkan memang kami tidak meng-hire sponsorship dari partner yang biasa berpartner dengan anak saleh ya, tapi cukup dari sponsorship dari orang tua saja yang kelas 6, sehingga kita tidak perlu open stand atau apa yang itu juga nanti akhirnya justru malah membuat acara kurang hikmat atau jadi menambah pekerjaan lagi gitu. Jadi harapannya memang nanti cukup sponsorshipnya dari orang tua saja, itu nanti tentunya kami kembalikan semua juga ke anak-anak juga dan untuk guru-guru mereka. Seperti itu. Itu Papa dan Mama sekilas tentang kegiatan outdoor yang akan diikuti anak-anak yang maksudnya kegiatan non pembelajaran. Kalau kegiatan pembelajaran insya Allah sudah di-share oleh teman-teman wala dan juga koordinator, sudah disosialisasikan tentang program sampai nanti menjelang akhir. Nah, tapi untuk kegiatan outdoor-nya ini memang kami sampaikan atau kami sosialisasikan kepada panjenengan supaya semuanya bisa tahu dan bisa memberikan punya gambaran tentang 4 bulan terakhir ini anak-anak ini mau ngapain aja gitu. Jadi kami memohon dukungan termasuk kepada orang tua bahwa ini kegiatan wajib gitu, kegiatan wajib yang memang harus diikuti anak-anak, mulai dari foto tadi sampai nanti pada selebrasi ini memang kegiatan wajib, dan diusahakan anak-anak menjadi bagian dari momen-momen indah ini karena memang nanti semuanya akan terekam, terdokumentasikan sehingga ini jadi itu tadi unforgettable memory untuk anak-anak kita gitu. Termasuk di sisi pembelajaran kami juga tadi sudah menghimbau, kami juga berterima kasih untuk orang tua yang sudah support kami, tetapi tidak hanya di sisi di sisi pokoknya memasukkan anak gitu kan, tetapi kami juga butuh motivasi panjenengan kepada anak-anak untuk lebih aware lagi terhadap yang satu kesehatan, termasuk juga pembelajaran mereka, yang ketiga juga termasuk pada kondisi anak-anak ya. Kondisi ini kalau bisa dikatakan tuh personality development-nya mereka gitu. Atau performance-nya mereka itu ya. Jadi kakak-kakak kelas 6 ini soalnya jadi public figure untuk adik-adik kelas itu. Adik-adik kelasnya ini luar biasa nih, yang kelas 4, 5 ini kalau udah lihat kakak-kakak kelas 6 yang tinggi menjulang ini sudah kayak, kalau kemarin saya dengar bisik-bisik itu, waduh kayak artis Korea gitu. Soalnya rambutnya nggak dipotong, jadi nutupin kepala, nutupin mata gini. Nah ini termasuk bagian dari kami untuk mengingatkan kembali ke anak-anak sudah, tetapi tentunya ini butuh dukungan orang tua juga gitu loh. Karena pernah saya temui, nak kok rambutnya panjang? Ya kata mama biar kayak artis Korea gitu. Jadi nggak dipotong-potong. Ternyata yang pengen panjang mama sama papanya, padahal anaknya nggak kepengen panjang. Nah ini mohon juga jadi jadi motivasi untuk panjenengan untuk mengingatkan Anda, memang kami ada aturan bahwa untuk rambut yang laki-laki harus rapi dan tidak boleh melebihi dari alis ya, Ustaz Amir ya. Paling batasnya paling segini untuk yang laki-laki, dan untuk yang di bagian samping tidak boleh menutup daun telinga untuk yang laki-laki. Nah, seperti itu. Jadi kalau kami pantau di kelas nanti masih ada beberapa anak. Ya, sebenarnya sudah kami ingatkan, saya pernah masuk di forum kelas 6 itu semester 1 ya, Ustaz Amir ya itu ya. Kalau nggak salah. Waktu itu malah
saya siapkan gunting di depan gitu. Tapi bukan gunting rambut, ya, gunting rumput. Saya sampaikan seperti itu ke anak-anak. Akhirnya Senin itu saya lihat wah rapi semuanya. Nah, tapi sekarang ternyata sudah mulai memanjang lagi dan butuh bantuan orang tua dan motivasi orang tua ke anak-anak untuk mulai merapikan lagi. Apalagi ini sudah minggu depan, 2 minggu lagi anak-anak akan foto ijazah. Nah, ijazah ini harus ya fotonya ya resmi ya mama papa ya, karena itu ijazah SD ini juga nanti akan terpakai terus sampai mereka bekerja, bahkan sampai mungkin kuliah bekerja itu akan kepakai terus. Seperti sekarang ini kan untuk pendataan kami ini ya, walaupun guru atau dosen itu juga kayaknya ada upload itu data mulai SD. Jadi mulai ijazah SD itu diupload. Jadi kalau untuk daftar-daftar kayak di BUMN dan juga di tentara atau apa itu juga ternyata butuh ijazah SD loh. Ya, makanya ini akan jadi sangat penting ya, sangat penting, termasuk foto itu juga salah satu bagian yang tak terpisahkan dari ijazah itu tadi. Sehingga ini masih ada waktu 2 minggu sebelum pelaksanaan foto. Insya Allah wali kelas bersama guru kelas akan memantau terus anak-anak, mungkin yang rambut-rambutnya udah mulai panjang, ini akan jadi bagian penting kami untuk mengingatkan, dan mohon disupport orang tua juga untuk istilahnya mengizinkan kalau anaknya ingin cukur, ingin potong rambut itu diizinkan, seperti itu. Baik, Bapak Mama, untuk kegiatan outdoor sudah. Yang selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Amir tadi, sekolah juga ingin menyampaikan berkenaan dengan rencana sekolah lanjutan yang mungkin di awal semester kemarin juga sudah saya sampaikan, tetapi ini akan kami follow up lagi karena memang ada beberapa sekolah yang sudah buka, ada yang bahkan anak-anak ada yang juga sudah diterima, dan ada sekolah yang persiapan dan mau akan dibuka, gitu, seperti itu. Nah, untuk yang pertama, tujuan kami melakukan ini adalah supaya memetakan. Jadi kemarin di semester 1 memang sudah kita launching dan kita sudah petakan dengan anak-anak siapa aja yang punya greget mau ke sekolah A, sekolah B, dan ini. Dan itu untuk membantu mereka persiapan belajar dan tes masuk ke sekolah lanjutan tersebut termasuk penyiapan administrasi, penyiapan administrasi. Walaupun semuanya sekarang dilaksanakan secara online, tetapi tetap saja ada administrasi yang memang dibutuhkan dari sekolah, yang itu kami selaku tim di manajemen terus memfollow up dan membantu untuk persiapan administrasi tersebut. Kalau kami kami update datanya sampai hari ini itu untuk peserta didik kelas 6 ada total 120 peserta didik yang sudah mendapatkan sekolah, itu ada 21 peserta didik yang diterima di Sabilillah, SMP Sabilillah, dan ada 20 peserta didik yang diterima di pondok pesantren. Jadi sudah sekitar 41 peserta didik yang mereka sudah bukan menentukan, bahkan sudah diterima di sekolah lanjutan tersebut. Nah, kemudian ada sekitar 15 peserta didik yang memilih SMP Islam lain, ada juga yang sudah diterima, tetapi ada juga yang masih mau mencoba. Mencoba apa ya ini ya istilahnya? Peruntungan ya Ustaz Amir. Masih ingin mencoba mau daftar di tempat lain juga. Tidak apa-apa, silakan, itu haknya panjenengan dan anak-anak. Tetapi data ini kami dapatkan dan ada 12 anak yang memang tertarik untuk ke SMP negeri. Nah, info detailnya nanti akan kami lanjutkan. Dan ada 58 anak yang insya Allah akan mendaftar ke MTSN. Nah, 58 anak ini tidak pure murni mereka belum ini ya. Ada juga yang sudah diterima di Sabilillah masih pengen daftar. Ada yang sudah diterima di SMP Islam lain pengen daftar. Ada juga yang sudah diterima di pondok pesantren, tetapi juga masih pengen mencoba di MTSN. Nah, seperti itu ya. Jadi lumayan. Nah, yang belum menentukan pilihan ini 5 anak. Ya. Sampai kemarin juga sudah kami follow up lagi oleh wali kelas dan koordinator. Jadi yang 5 anak ini belum menentukan pilihan dan sepertinya mau memilih SMP Anak Saleh gitu kayaknya.
yang baru dibuka tahun depan. Jadi 1 tahun nanti masih vakum ini kayaknya. Ya, tapi tetap kami motivasi untuk segera, termasuk mungkin orang tua memotivasi Ananda yang 5 anak yang belum menentukan pilihan ini, karena ini sudah mau masuk ke kuartal ketiga nih. Biasanya pendaftaran ini sudah peak season-nya dimulai Februari ini, sudah mulai masuk di, kalau ada yang memang masih baru buka, khusus yang negeri-negeri nih, tapi ada juga yang sudah mulai dimasuk di gelombang terakhir. Jadi mohon untuk yang 5 ini minimal sudah menentukan pilihan terlebih dahulu, sehingga sekolah nanti bisa membantu untuk prepare di sisi administrasinya. Nah, untuk MTSN 1, insya Allah kemarin sudah untuk untuk flyer juga sudah dibagikan oleh Walas dan guru kelas masing-masing, di mana di MTSN 1 insya Allah start akan dibuka mulai tanggal 31 Januari besok, atau hari Senin, 31 Januari itu hari Senin ya. Oke. Hari Senin, nah itu mulai dibuka sampai dengan tanggal 5 Februari. Sedangkan yang reguler nanti baru tanggal 22 Februari sampai 5 Maret. Nah itu. Jadi kami persilakan Mama Papa untuk follow up lebih awal informasi ini bisa dicatat, karena nanti Pak Amir bocor. Bisa dicatat nanti, karena sekolah akan membantu untuk sisi persiapan administrasinya. Kemudian untuk verifikasi berkas sama cetak nomor peserta itu untuk yang jalur unggulan dan terpadu tanggal 10 Februari, sedangkan untuk yang reguler itu tanggal 10 Maret. Kemudian tes akademiknya untuk yang unggulan dan terpadu ini tanggal 12-13 Februari, sedangkan yang reguler 11 sampai 14 Maret. Nah, tesnya apa aja? Tesnya yang saya sampaikan tadi di depan itu ada tes potensi akademik, termasuk nanti pengetahuan umum dan juga bahasa Inggris. Sedangkan untuk pengumumannya tanggal 19 Februari untuk yang terpadu, dan yang reguler tanggal 19 Maret. Pertemuan orang tua untuk yang unggulan tanggal 20 Februari, yang reguler tanggal 20 Maret. Sedangkan untuk daftar ulangnya 21 sampai 26 Februari untuk yang unggulan, dan 21 sampai 26 Maret untuk yang reguler. Nah, ini mohon selisihnya 1 bulan ya untuk kegiatan pelaksanaan pendaftaran. Nah, bagaimana dengan ini kan tadi saya sampaikan program kerjasama, karena program kerjasama sekolah mendapat fasilitas. Alhamdulillah untuk SD Anak Saleh dari tahun ke tahun kita mendapat fasilitas bisa mengirimkan 10 besar paralel. Jadi ada 10 anak yang punya peringkat nilai tertinggi di semua, maksudnya dari kelas 6 dari 6A, 6B, 6C itu sudah kami kelompokkan jadi 1. Itu kami lihat nilainya berdasarkan penilaian dari semester 7 sampai dengan semester berapa berarti? 11 nih. Jadi kelas 6 semester 1 kemarin. Nah, di sana kami sudah hitung untuk penilaiannya. Jadi ada 10 anak dan nanti yang akan kami daftarkan lewat jalur prestasi ini atau jalur unggulan. Tapi tentunya tetap sama, tetap sama, mereka akan mengikuti tes juga. Jadi walaupun jalur prestasi itu tetap tes, jalur reguler juga tetap tes. Intinya sama. Tetapi yang jalur prestasi ini mereka sudah dipastikan kan bisa menepati pagu 50% di awal gitu. Artinya apa? Kuota tersedia itu masih ada gitu. Tetapi kalau yang reguler itu kan nanti kuotanya tinggal 50%, tapi yang daftar sudah bukan lagi sekolah-sekolah yang diundang tapi bisa jadi seluruh Kota Malang termasuk seluruh Jawa Timur gitu. Karena kan mereka membuka pendaftarannya kan secara online, sehingga memang banyak sekali peserta didik yang itu tidak hanya dari Kota Malang, tetapi dari luar Kota Malang juga, sehingga momen di reguler itu memang bisa dikatakan saingannya cukup besar dibandingkan yang yang unggulan atau terpadu. Tetapi pengalaman di tahun-tahun sebelumnya anak-anak juga ada yang berhasil di
di jalur unggulan, ada juga yang gagal, termasuk di reguler ada yang berhasil juga masuk, ada juga yang gagal. Kemudian anak-anak juga bisa memanfaatkan selain dari akademik tadi atau nilai raport tadi, mereka bisa juga mendaftar melalui jalur prestasi unggulan di bidang lomba. Bisa lomba di bidang akademik maupun lomba di bidang non-akademik. Jadi bisa OSN, O2SN, LS2N, atau olahraga, atau apapun itu juga boleh. Yang penting itu lombanya berjenjang. Okay? Jadi lombanya berjenjang, yang itu dilaksanakan mulai tingkat kota, provinsi, sampai nasional. Seperti nah itu nilainya tinggi. Apakah tidak boleh, Ustadz, misalkan anak saya juara 1 medali emas di nasional? Boleh, silakan. Cuma nanti ada poin tersendiri yang nanti jadi hitungannya, seperti itu. Atau juga bisa memanfaatkan jalur unggulan yang ketiga, yaitu jalur tahfidz. Itu minimalnya anak-anak hafal 5 juz bersertifikat. Okay. Jadi yang misalkan anak-anak sekarang sudah punya hafalan sampai 5 juz, silakan segera untuk mencari sertifikatnya, nanti bisa dibantu sekolah atau mungkin sudah punya tempatnya sendiri, maka itu nanti silakan bisa memanfaatkan jalur ini. Nah, ini di luar yang 10 besar tadi, ya, 10 besar paralel tadi. Jadi anak-anak tetap bisa mengikuti di jalur lomba atau jalur tahfidz. Insya Allah peserta didik anak saleh ada yang pernah ikut di jalur lomba, ada yang pernah ikut juga di jalur tahfidz 5 juz ini, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang sabilillah karena sudah selesai tidak saya bahas nih Mama. Nah, selanjutnya untuk yang PPDB negeri. Nah, PPDB negeri ini kalau mengacu pada surat edaran wali kota, nanti baru digelar itu sekira bulan Mei. Okay. Mei pertengahan. Nah, itu akan digelar zonasi. Nah, untuk hari ini kami tidak bisa mensosialisasikan karena tentunya akan ada beberapa kebijakan baru tentang zonasi ini, tetapi orang tua yang ingin melihat-lihat ada website khusus yang khusus untuk PPDB Kota Malang itu yang nanti akan di-share oleh teman-teman di grup walas masing-masing ya, atau grup kelas masing-masing tentang info-info PPDB di sekolah negeri. Jadi untuk sekolah negeri ini memang biasanya paling akhir untuk pembukaannya. Jadi sekitar bulan Mei itu baru open registrasinya, open pendaftaran. Itu. Jadi nanti tetap akan kami follow up sama Bapak, ada informasi apapun termasuk dari beberapa sekolah yang mengirimkan brosur atau juga mengirimkan flyer atau leaflet tentang sekolah negeri, itu sudah kami follow up langsung ke grup orang tua, sehingga orang tua biar punya banyak opsi ya, utamanya untuk yang belum menentukan pilihan tadi ya, supaya segera menentukan pilihan mau sekolah di mana, seperti itu. Next, detailnya nanti akan kami kirimkan di website juga ada, ini websitenya PPDB Negeri Kota Malang ini, ada PSB Kota Malang ini nanti ada, nanti bisa dipelajari sama-sama di sana, termasuk jalur-jalurnya yang tahun kemarin tetapi ya, nah yang terbaru ini masih belum keluar, jadi nanti masih menunggu surat edaran wali kota terlebih dahulu, nanti baru keluar untuk jalur prestasinya seperti apa, jalur zonasinya seperti apa, nah itu nanti detailnya akan diumumkan lebih lanjut dan nanti sekolah akan terus memfollow up ini. Nah, selanjutnya mungkin muncul banyak pertanyaan ya, bagaimana sih prosedur sekolah dalam penentuan peserta didik yang di jalur prestasi ini gitu. Jadi di awal pada saat semester 1 dulu sekolah sudah membagikan form seperti ini. Sebentar, mungkin masih ingat form seperti ini ya. Jadi anak-anak sudah diminta mengisi form, tetapi ini yang offline ya. Dulu online ya Pak Amir ya. Mengisinya secara online nih. Oke, online. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi form pilihan anak-anak untuk mereka memilih sekolah lanjutan. Nah, dari sana kemudian kami rekapitulasi, kemudian kami kelompokkan berdasarkan sekolah-sekolah pilihan mereka. Nah,
Untuk sekolah kerjasama, ada 2 sekolah kerjasama yang itu menerima atau memberikan kesempatan kepada SD Anak Saleh untuk mengirimkan anandanya melalui jalur prestasi. Salah satunya adalah Sabilillah yang alhamdulillah sudah jalan dan sudah tuntas. Dan yang kedua adalah MTSN. Nah, kita mendapat jatah 10 anak, Mama Papa, untuk bisa dikirimkan di jalur prestasi. Nah, 10 anak ini, bagaimana cara mendapatkan 10 anak ini? Nah, ini kami menghitung nilai raport mereka dari kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Untuk nilainya itu kami hitung semua nilai, ya Mama. Nah, cuma nanti untuk ketika ada nilai yang istilahnya sama, maka nanti ada nilai 3 mapel utama ini yang akan menjadi penentunya. Seperti itu. Jadi semuanya tetap kami hitung berdasarkan semua nilai dari semua mapel, yang itu kemudian jika memang nanti ditemukan ada nilai yang sama dengan jumlah total nilai atau rata-rata yang sama, maka ada nilai 3 mapel utama ini yang itu juga nanti masuk di ranah ujian mereka atau tes masuk mereka, itu yang menjadi dasar untuk penentuan lebih lanjutnya jika ditemukan memang sama seperti itu. Nah, dari 10 besar yang misalkan ke MTS ini ya, dan 5 besar yang sudah mendapatkan sekolah lanjutan ini akan bergeser ke urutan selanjutnya jika memang mereka mengundurkan diri atau tidak mengambil kesempatan ini. Dan keputusan untuk penentuan peserta didik berprestasi ini murni semuanya dari sekolah, hak prerogatif sekolah. Karena memang dari pihak kerjasama seperti MTSN atau Sabilillah yang bisa mengeluarkan suratnya kan sekolah. Jadi memang ini hak prerogatif sekolah. Tetapi kami tidak ada tendensi atau embel-embel, oh ini anaknya si A, oh ini anaknya si B, oh ini anaknya ketua forkel, misalkan gitu. Tidak, oh ini anaknya ketua kelas. Bukan. Semuanya berdasarkan pure murni nilai raport anak-anak. Sehingga yang menjadi terpilih di 5 besar yang kemarin masuk ke Sabilillah dan 10 besar yang kami ajukan untuk yang ke MTSN ini semuanya pure dari hasil yang mereka atau Ananda dapat sejak mereka kelas 4. Dan insya Allah waktu dulu kelas 4 nih, kalau tidak salah ini sudah kami sosialisasikan juga. Mungkin kalau ada yang masih ingat itu dulu waktu kita masih offline itu saya sosialisasikan bahwa nilai kelas 4 ini sudah dihitung nanti untuk pendaftaran, termasuk untuk penentuan ke sekolah lanjutan dan juga termasuk untuk ijazah. Nah, itu jadi sudah kami hitung. Nah, gambarannya seperti ini. Untuk yang misalkan yang contoh yang MTSN ini ya. Jadi misalkan kami sudah mendata dari peserta didik A sampai peserta didik Z dari ada 120 anak ya, sudah kami urutkan ke penilaian itu dari tertinggi sampai yang terendah. Nah, jika contoh peserta didik C ini kan masuk di list peserta didik berprestasi yang kita daftarkan ke Sabilillah. Tetapi ternyata Ananda memilih pondok pesantren. Milih pondok pesantren. Kemudian tidak serta-merta ini hilang. Tidak serta-merta ini hilang, tetapi nanti akan kami sampaikan dulu kepada yang bersangkutan, apakah diambil atau enggak jatahnya. Kalau misalkan tidak diambil, maka dia akan bergeser ke peserta didik selanjutnya. Jadi yang nomor 11 itu nanti naik ke yang nomor 10. Seperti itu. Termasuk misalkan ada yang sudah sudah diterima di SMP yang lain misalkan, itu juga sama. Jadi akan terus bergeser ke urutan selanjutnya. Kenapa sekolah memberlakukan seperti ini? Karena kami ingin memberikan pemerataan kepada anak-anak atau kesempatan kepada anak-anak yang itu sesuai pilihan mereka. Jadi kami tidak berkaca pada pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, karena ini juga menjaga nama baik sekolah juga, di mana ada anak-anak kita yang sudah diterima di sekolah lanjutan, kemudian mendaftar di sekolah yang baru itu, dan akhirnya meninggalkan yang lama, yang padahal harusnya yang sekolah yang sebelumnya itu mungkin bisa ditempati oleh peserta didik yang ke-6 atau ke-11, nah seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali ketika sudah diberi jatah oleh pihak penyedia, kemudian
jatahnya sudah diambil tapi ternyata mengundurkan diri. Nah, ini kan kasihan untuk yang lain yang memang sudah benar-benar pengen di sana, ternyata belum mendapat kesempatan di jalur prestasi sehingga harus berjuang di jalur reguler dan belum diterima lah, istilahnya seperti itu. Nah, ini kami berkaca dari itu, makanya sejak 3 tahun terakhir ini kami berlakukan seperti ini, sehingga alhamdulillah di 3 tahun terakhir ini cukup menuai sukses, ya. Jadi anak-anak memang sudah kami evaluasi berdasarkan hasil yang sudah mereka rekapitulasi, yang mereka isi, sehingga kami ketika memutuskan untuk siapa yang jalur prestasi Sabilillah, siapa yang jalur prestasi MTSN, atau siapa yang jalur prestasi yang SMP negeri, nah itu sudah sesuai dengan platform yang sudah kami buat. Jadi itu sudah sesuai dengan nilai anak-anak. Dan nanti insya Allah hari Senin kan sudah mulai pendaftaran untuk yang di MTSN. Nah, nanti paling lambat di hari ini akan kami rilis, atau kalau enggak hari Senin, Ustazah ini akan merilis untuk nama-nama Ananda yang masuk di jalur prestasi, sehingga hari Senin ini ke-10 anak ini sudah bisa mengikuti pendaftaran di MTSN. Nah, yang lainnya bagaimana Pak? Kan tadi ada 58 peserta didik yang ingin masuk. Nah, berarti yang sisanya yang 48 nanti menunggu di jalur yang reguler. Nanti akan kami informasikan juga. Pak, muncul pertanyaan juga dari orang tua. Bagaimana jika yang jalur prestasi tidak diterima, apakah masih bisa daftar di jalur yang reguler? Sangat bisa sekali, Mama Papa. Artinya anak-anak yang di jalur prestasi ini masih punya kesempatan juga ketika mereka nanti ingin mencoba di jalur reguler. Jadi masih istilahnya punya 2 kesempatan, ya. Kesempatan, jadi bisa ikut di jalur prestasi dan juga bisa ikut di jalur reguler. Ya, harapannya memang yang di jalur prestasi ini karena sudah difasilitasi, mereka juga memanfaatkan sehingga pada saat tes bisa lulus dan diterima sebagai peserta didik di MTSN. Gitu. Oke, Bismillah. Semoga anak-anak kita dimudahkan dalam mengikuti tes masuknya sehingga sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan, bersekolah di sekolah yang mereka sudah pilih. Seperti itu. Baik, insya Allah itu Papa Mama yang hari ini ingin kami sampaikan kepada panjenengan semuanya tentang program agenda anak-anak kita di kelas 6, mulai dari kegiatan outdoor, kegiatan pembelajaran, sampai dengan nanti pendaftaran peserta didik baru di sekolah lanjutan. Insya Allah sudah kami sampaikan semua. Nah, nanti jika membutuhkan info detail, monggo bisa langsung menghubungi wali kelas masing-masing untuk pembelajaran dan juga pendaftaran peserta didik baru. Sedangkan kalau untuk kegiatan outdoor bisa juga langsung ditanyakan ke teman-teman di wali kelas atau bisa langsung ke perwakilan Forkel di masing-masing rombelnya, di masing-masing kelasnya. Jadi insya Allah beliau-beliau juga sudah berkoordinasi dengan kami, dengan sekolah, sehingga ada pertanyaan apapun yang mungkin orang tua butuhkan, silakan bisa langsung bersama Forkel atau langsung dengan Palas masing-masing. Mungkin itu dari saya, Ustadz Amir. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Mama Papa, mohon support-nya, mohon dukungannya untuk di semester akhir anak-anak di kelas 6 ini, sehingga kami di sekolah yang sudah mengupayakan sedemikian hingga untuk mereka mendapatkan support atau apresiatif yang luar biasa juga dari orang tua, sehingga sinergi ini bisa membersamai anak-anak kita sampai mereka nanti lulus dan meninggalkan SD Anak Saleh. Tentunya sekolah akan terus memberikan yang terbaik, mendukung mendukung kesuksesan mereka, walaupun nanti sudah tidak bersama di Anak Saleh. Tentunya doa-doa kami, munajat kami untuk kesuksesan mereka sampai nanti mereka dewasa. Terima kasih Papa Mama atas waktunya hari ini. Senang sekali bertemu dengan panjenengan semuanya. Salam sehat selalu Mama Papa, dan mohon kami di tim manajemen atau tim pimpinan selalu diberikan kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan yang insya Allah nanti akan kami follow up.
Sekali lagi mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Andre atas penjelasan yang telah tadi diuraikan. Dan ini kita berada di penghujung acara. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih atas kerawuhan Mama Bapak sekalian dalam acara sosialisasi program kelas 6 semester 2 angkatan 12. Untuk angkatan 12 ini kami di Asatid kelas 6 itu menyebut mereka Rolex Generation. Apa itu Rolex ya? Rolex itu bukan mereknya jam ya Ustadz Andri ya. Jam yang mahal. Rolex itu kepanjangan dari Rolex Extraordinary Generation. Oke. Baik, semoga apa yang telah kita simak bersama penjelasan dari Bapak Waka Kurikulum berkaitan dengan program kelas 6 di semester 2 ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan keinginan kita semua. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mari kita akhiri perjumpaan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan katsira atas Mama Bapak yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bergabung. Mari kita sukseskan bersama kegiatan kelas 6 di akhir tahun pelajaran ini. Dan semoga semuanya membawa keberkahan untuk ananda kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan insya Allah untuk kegiatan kita pagi hari ini telah kami rekam, kami record, dan insya Allah nanti untuk wali peserta didik yang mungkin belum berkesempatan untuk mengikuti kegiatan pagi ini akan kami informasikan lebih lanjut tentang hasil pertemuan kita. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.